Karena faktor banyak matinya sapi karena PMK itu bukan karena kondisi kesehatan sapi. Faktor manusia juga bisa. Oh gitu. Jadi begitu mereka masuk untuk penyembuhan, ini paling tidak manusianya harus steril. Sehat dan steril. Sehat. Nah, jadi seperti kita menghadapi COVID, para peternak ini sistemnya sudah naik kelas. Ya. Sudah naik kelas dan arti yang tadinya mereka hanya sapinya ini dimasukkan kandang kasih makan, sekarang sistemnya tempatnya berubah, ya kan? Yang pakai gedung, ya. Terus masuk makanannya itu terpapar. Nah, dulu kan diuncalkan itu panganan dewi, terbalik. Jadi kalau lampu mati nggak bisa tidur, tapi kalau nyala bisa tidur. Bisa. Sapinya Pak. Sapi bos, Sapi bos. Tadi satu hal kalau kita bicara masalah ternak sapi, ini satu-satunya sapi di Indonesia itu yang bertahan menghadapi musim apapun, itu namanya sapi gratis. Sapi gratis. Di Pasuruan. Jadi sapi Jenisnya apa Pak? sapi lokal kita. Kayak sapi Bali ngeten? Pun lain, sapi Bali masih di kondisi alam beda nggak mampu. Ini sapi gratis, sapi ndablek ini. Dr. Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Jatim 2024-2029. Saat ini memasuki periode ketiga di DPRD Jatim. Haji Edi Paripurna adalah seorang politikus kelahiran Pasuruan. Ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan dari 2008 sampai 2013, mendampingi Dade Angga selaku Bupati Pasuruan. Edi Paripurna dikenal dengan tagline "Kita Semua Saudara". Masyarakat Kabupaten Pasuruan juga mengenalnya Pro Wong Cilik dengan salah satu gebrakannya yakni Sambang Deso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, kembali lagi kita di Posko Berdialog bersama DPRD Jatim. Ruang diskusi, berbagi inspirasi, mencari solusi bersama di tengah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, karena kami Posko Berdialog dari Jawa Timur untuk Indonesia. Kali ini saya Muhaimin, tentu tidak sendiri. Di Posko Berdialog kali ini kita kedatangan tamu istimewa, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang membidangi bidang perekonomian. Beliau adalah Dr. Andes Haji Edi Paripurna, MSI, yang sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi, alhamdulillah bisa berkenan hadir Edi di Posko Berdialog. Kali ini di episode kita akan tentunya membahas tidak jauh dari tugas beliau di Komisi B di bidang perekonomian. Gimana hari ini, sehat nggak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor bidang peternakan. Bagaimana apresiasi pemerintah dalam perhatian di sektor bidang peternakan untuk melahirkan ketahanan pangan di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini merupakan posisi tumpuan utama kedaulatan pangan nasional dengan potensi sektor pertanian dan peternakannya sehingga menjadi penopang utama pasokan pangan di Indonesia salah satunya. Kalau melihat seperti ini Jawa Timur, kondisi peternakan di Jawa Timur bagaimana Pak Edi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi terutama pada Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, yang beberapa minggu yang lalu telah membantu para petani peternak sapi
Karena bagaimanapun kita akui Jawa Timur ini salah satu lumbung ternak sapi, ternak dengan ketahanan pangan. Yang pertama, beberapa hari yang lalu Bu Gubernur telah memberikan bantuan kepada para petani ternak sapi, bantuan bentuk ternak, yang mana Jawa Timur telah mengimpor dari Australia sebanyak 10.800 sapi ya, yang mana akan dikontribusikan atau disebarkan kepada para petani yang ada di Jatim. Terus yang kedua, saya juga memberikan apresiasi pada pemerintah pusat yang ada rencana tahun 2026 nanti akan membuat peternak raksasa. Oh, di Jawa Timur ya Pak? Jawa Timur sama di Jawa Barat. Oh, Kebetulan di Jawa Timur ini ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ada anggaran sekitar 4,7 triliun yang mana nanti akan dibagi di 2 daerah. Kurang lebih masing-masing daerah akan dianggarkan oleh pemerintah pusat sekitar 2,4 triliun. 4 triliun. Tentunya kenapa di Jawa Timur ditempatkan di Probolinggo, karena dari 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur ini untuk pengembangan, pembiayaan terutama ternak sapi baik perah maupun potong itu ada di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Ya. Dan tentunya ini adalah hal yang positif bagi pemerintah baik pusat maupun provinsi, karena sesuai dengan program dari Presiden kita dengan adanya MBG maka bergizi gratis, tentunya banyak hal yang harus disiapkan oleh Jawa Timur. termasuk kebutuhan daging berarti ya Pak ya? Kebutuhan daging, kebutuhan susu, dan yang lain-lainnya. Ya. Ini berarti kalau sampai 2026 pemerintah pusat sudah bersiap Pak ya, menganggarkan 2,4 triliun untuk Jawa Timur sebagai peternak raksasa mungkin Pak ya. Ini menjadi penopang utama pasokan pangan khususnya di seluruh nasional. Seluruh nasional secara Indonesia. Pak, kalau di pusat sudah menganggarkan 2,4 triliun, bagaimana untuk pendampingan dari anggaran pemerintah daerah Jawa Timur Pak? Yang jelas kami yang ada di Komisi B, pertama akan lebih konsen apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena setiap tahun anggaran kita selalu menyampaikan selaku wakil rakyat aspirasi-aspirasi yang ada di bawah itu, terutama terkait dengan petani ternak ya. Ini juga kami lakukan bersama mitra kita, baik di Dinas Peternakan, termasuk di Dinas Pertanian, dalam rangka untuk menyongsong tahun 2025 yang akan datang. Tentunya dalam hal ini pihak eksekutif pemerintah Provinsi Jawa Timur, walaupun setiap anggota komisi itu menyampaikan aspirasinya, tapi minimal ada perhatian dari pemerintah provinsi, itu akan menjadi yang baik bagi Jawa Timur. Oh, gitu luar biasa kesempatan yang luar biasa di tahun 2026 bahwa Provinsi Jawa Timur akan semakin mengukuhkan sebagai penopang utama kedaulatan pangan di Indonesia. Salah satunya dengan kedaulatan pangan daging dan susu tadi lah ya harapannya ya. Karena dari data statistik di 2025 Provinsi Jawa Timur itu menyumbang 26% populasi sapi potong nasional, 60% sapi perah. Betul. Berarti kan ini kan luar biasa. Betul. Ditambah lagi nanti di 2026 dengan kucuran dana 2,4 triliun ini akan semakin memperbesar populasi jumlah sapi di Jawa Timur. Berarti perhatian pemerintah sudah sangat besar ya Pak terhadap peternak nih Pak. Kalau memang sudah besar Pak, kemudian apresiasi kepada para peternak bagaimana? Dengan adanya bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ini akan membawa berkah bagi para peternak sapi yang ada di Jawa Timur. Karena selama ini kita mengetahui semua, mereka ini kan kadang-kadang terbentur dengan pasar ya.
Betul. Pasar baik pasar terkait dengan hasil susu perahnya, walaupun sekarang ini sudah ditampung oleh koperasi-koperasi yang ada di Jawa Timur. Nggih. Termasuk bagaimana mereka mudah untuk memberikan apa, di samping mereka memelihara sapinya, tapi kebutuhan ikut serta pemerintah ini yang diharapkan. Nggih. Contoh dengan adanya beberapa bulan yang lalu adanya PMK ya, Wah iya, penyakit mulut dan kuku. kan kuku. Ini akhirnya perannya provinsi harus turun. Nah, dalam hal ini kami yang di Komisi B terkait dengan Dinas Peternakan untuk bisa vaksinasi para sapi-sapi yang ada. Ya alhamdulillah, walaupun begitu cepat penyakit PMK ini, tapi kita di Jawa Timur yang tidak bisa mengurangi penyakit yang diterita oleh para peternak sapi. Karena memang cukup tinggi Pak kerugian para peternak itu ketika terjadi PMK, karena tahu-tahu sapinya mati. Memang ada yang tiba-tiba harus dipotong di tempat daripada menjadi bangkai. Karena faktor banyak matinya sapi karena PMK itu bukan karena kondisi kesehatan sapi, faktor manusia juga bisa. Oh gitu. Tapi begitu mereka masuk untuk penyembuhan, ini paling tidak manusianya harus steril. Sehat dan steril. Nah, jadi seperti kita menghadapi COVID. Jadi sapi ini tidak hanya saya harus diobati, tapi sampean harus saya obati. Harus sehat juga Pak ya, harus steril juga. Iya. Harus pakai APD juga. Benar, harus pakai APD. Harus pakai APD. Sampai mantri suntiknya ya harus seperti dokter juga. Dokter. Jadi nggak semua masyarakat harus melihat itu loh, kalau kepingin betul-betul sembuh. Faktornya banyak, bukan karena sapinya, karena faktor manusia juga bisa. Pak, berarti intervensi yang cepat dari pemerintah Jawa Timur untuk memberikan bantuan kepada para peternak, termasuk nanti intervensi dari pemerintah pusat dengan 2,4 triliun, berarti ini salah satu sebagai upaya pemulihan Pak ya? Samping Setelah PMK kemarin yang begitu hebatnya Pak. betul, pemulihan juga kebutuhan karena MBG ini nggak hanya setahun, untuk Setiap hari Pak. setiap hari. Jalan terus ini Kita bayangkan kalau satu SPBG ya, Iya. yang biasa melayani untuk siswa-siswa baik mulai TK, SD, SMP termasuk pondok pesantren. Betul. Itu kan harus menyiapkan hampir 2.000 sampai 2.500 Per SPBG. per SPBG. Kalau satu kecamatan ada 4 atau 5 sudah 10.000. Sebelum satu kabupaten. Jadi memang Jumlah yang sangat besar itu ya. betul harus sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Dan tentunya dengan adanya MBG ini juga bisa memberikan peningkatan pendapatan para petani. Baik petani sapi, petani ayam, telur ayam, Iya. sayur-sayuran. Sayurnya juga dari masyarakat situ Pak. Iya. Kemudian dimasukkan ke SPBG, akhirnya di sirkular ekonominya tumbuh ya. Perekonomian Gerakan ekonominya bergerak. tumbuh. Baik. Ini luar biasa. Jadi memang benar-benar Jawa Timur jadi penopang kedaulatan pangan secara nasional. Pak, peternak juga seringkali kan mengeluhkan pakan, Pak. Pakan yang mahal kadang itu, Pak. Mungkin intervensi dari pemerintah bagaimana, Pak? Nah, ini kebetulan bagaimanapun pemerintah provinsi kan selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat Betul. yang tidak mempunyai wilayah daerah. Ya. Iya. Seperti beberapa bulan yang lalu kami mendengar masih ada wacana ya dari Menteri Pertanian yang akan membuat pabrik makanan ternakan ada di sekitar 30 daerah. 30 daerah. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan keringanan bagi para peternak. Ternak baik ternak ayam, ternak hewani lah. Oke. Ini akan didirikan ada di 30 daerah. Tapi belum tahu daerah mana ya. Daerah mana? Yang tidak bisa membantu harga-harga pakan, harga-harga obat-obatan yang bisa meringankan para petani. Karena memang pakan itu salah satu yang menyedot banyak anggaran dari para. Kalau jangan BBM saja yang subsidi.
makan makanan subsidi. Subsidi gitu loh. Kan ini kebutuhan mendasar para peternak, bagaimana meningkatkan kesejahteraan peternak kita. Tujuannya ke sana. Iya, kalau BBM semua pakai Pak ya. Yang habis menguap gitu saja. Betul. Tapi kalau ketika pakan ternak ini bisa mengemukkan. kan bisa memanfaatkan masyarakat juga. Iya, masyarakat peternaknya sejahtera. Rakyat harus bergizi. Rakyat harus bergizi, salah satunya dengan kebutuhan daging. Daging itu salah satunya. Kalau nggak daging, Pak. Nah, kalau tempe tahu terus ya rusak. Tempe tahu terus ya bergizi tapi kan kurang. Proteinnya bisa lebih meningkat lagi. Kemudian Pak, kalau tadi soal pakan ternak yang banyak dikeluhkan oleh para peternak, peningkatan SDM peternaknya. Nah, di samping bagaimana kita memberikan peningkatan kesejahteraan peternak, paling tidak harus meningkatkan kemampuan para peternak. Betul. Iya, karena kita tidak bisa menghindar dengan kemajuan teknologi. Betul. Iya kan. Yang selalu harus kita ikuti kan gitu. Setiap zaman, setiap waktu, dan tentunya kita harus mulai memberikan pelatihan misalnya, terutama pada pemerintah ya. Pemerintah ini kan ada 3 wilayah, pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sehingga ada sinergitas. Mereka harus bisa memberikan pelatihan ataupun pendidikan bagaimana perkembangan ternak ini akan bisa baik. Nah, kalau selama hanya diberikan ilmu-ilmu yang belum ada peningkatannya, mereka akan lebih ketinggalan. Kalau kita bandingkan ternak lembu atau sapi di luar negeri, ini kan luar biasa. Bukan karena bagaimana mengembukan sapinya, tapi bagaimana sapi ini bisa bertahan. Nah kan, kadang-kadang umur sapi kan sudah kelihatan ada yang sampai 6 tahun, 8 tahun, nah itu harus dipotong. Tapi kalau kita melihat sapi di Australia itu sampai 15 tahun masih tahan. Masih bertahan. Nah ini kan perlu adanya keilmuan. Perlu ada pendidikan bagi para petani. Karena mungkin Idul Adha nggak potong sapi di sana, Pak. Iya, mungkin potong. Oh, jadi sudah mau Idul Adha, setelah Idul Fitri kan langsung, Pak. Yang bakul-bakul hewan kurban sudah bersiap gitu loh Pak. Biasanya setelah Idul Fitri bersiap untuk menghadapi Idul Adha, mencari hewan-hewan kurban sampai ke kandang-kandang segini. Para peternak ketika ditawari, ada nilai ekonomis yang tinggi ya pasti dilepas Pak. Mau ditawari apa tinggal 1 minggu Idul Adha. Ini ada pengembangan. Ini dibutuhkan pengembangan. Nah ya. Ini kan berarti kan pola peternak itu kan perlu ritmenya perlu diatur juga ya Pak. Nah ini bagaimana memberikan ya itu tadi peningkatan SDM bagaimana peternak sehingga bagaimana tetap berkelanjutan. Nah, kalau tadi Pak soal pakan oke, soal peningkatan SDM oke. Nah sekarang kan sudah semakin sedikit Pak peternak muda Pak. Nah, ini bagaimana memberikan stimulus kepada anak-anak muda juga mau menjadi peternak. Dorongan dari Komisi B bagaimana? Ya memang kadang-kadang kalau kita melihat asal muasal, peternak kan peternak tradisional. Betul. Iya kan. Yang asal bagaimana petani ini yang penting punya kandang, sapinya di sana kita kasih makan sudah. Ini kan cara-cara tradisional harus dihilangkan, betul. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak para peternak ini sistemnya sudah naik kelas. Sudah naik kelas dalam arti yang tadinya mereka hanya sapinya ini dimasukkan kandang kasih makan, sekarang sistemnya tempatnya berubah, ya kan? Yang pakai gedung, terus masuk makanannya itu tertata. Dulu kan diuncalkan itu panganan dewi lah. Kok ada hijau-hijaunya? Kan tidak tertata, waktunya minum ada. Nah inilah yang akan mendorong para milenial bisa ke sana. Karena anak-anak sekarang kan bahasa jijik kan repot ya lah. Hanya dibuat struktur model kandang seperti itu. Kandang yang lebih sehat, yang lebih bersih. Bersih lah, bersih. Padahal jijik itu menghasilkan Pak ya. Karena sudah banyak teknologi juga untuk bagaimana membuat kandang lebih bersih,
kandang disinergikan juga dengan biogas sehingga menghasilkan energi baru yang namanya gas itu tadi. Sekarang dulu ternak sapi kan nggak perlu lampu tidur ya. Iya nggak mau kalau nggak ada lampu. Ada lampunya. Jadi terbalik. Jadi kalau lampu mati nggak bisa tidur. Tapi kalau nyala bisa tidur. Bisa. Sapinya, Pak. Sapi bos mah. Sapi wais. Karena polanya sudah berubah gitu. Polanya sudah berubah karena petani juga lambat laun meningkatkan sumber daya manusianya. Kemudian para pemuda juga sudah mulai masuk dalam sebagai peternak milenial sehingga banyak adaptasi yang dilakukan oleh para peternak tradisional. Nah, itulah luar biasanya kalau anak-anak muda masuk, Pak ya. Betul. Karena sudah dengan fashionnya gitu. Kadang ada juga yang awalnya mungkin cici-cici, Pak. Cici itu. Lama-lama Nggak mau lah. Nggak mau. Jadi luar biasa, Pak. Kemudian kalau dari itu, Pak, dorongan dari Komisi B terkait dengan program-program yang sudah ada di anggota dewan kan ada fungsi legislasi, fungsi budgeting, ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi budgetingnya untuk mengawal ini semua bagaimana, Pak? Ya, jadi sebelum diputuskan melalui paripurna ya, kita kan sering melakukan rapat-rapat ya, antara komisi dengan mitra kerjanya. Nah tentunya tidak serta-merta apa yang kita usulkan di komisi ini kan terlalu terrealisasi sepenuhnya. Karena kita jujur kan keputusan rapat itu kan diputuskan antara tim Banggar. Nah di situ kan akan bisa melihat kondisi anggaran setiap tahun yang kita hadapi. Nah, yang paling penting di sini pemerintah provinsi ini harus peka ya terhadap persoalan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Karena bagaimanapun pertanian, baik pertanian hewani maupun pertanian kebutuhan pokok kita ini kan sangat harus diperhatikan. Betul. Karena Jawa Timur ini sebagai apa yang tadi kita sepakati sebagai lumbung pangan nasional. Nah, tentunya lumbung pangan nasional ini tidak hanya beras, tapi semua kebutuhan pokok yang ada Jawa Timur harus betul-betul ada perhatian. Karena tidak mudah ya program pemerintah pusat sekarang ini dengan janji kampanyenya, ya dengan makan bergigas gratis ya, ini harus terbukti. Karena ini akan berpengaruh terhadap kondisi masyarakat kita, pemerintah kita. Nah tujuannya dengan adanya MBG ini kan pemerintah bisa memberikan kecerdasan, bisa meningkatkan kondisi anak-anak kita untuk menyongsong masa depannya. Itu bagus, tapi bagaimana realisasinya, pelaksananya harus betul-betul kita awasi. Ya, dan program-program yang diinginkan oleh pemerintah provinsi dengan kebutuhan pemerintah pusat ini kita juga punya tanggung jawab. Ya, apakah benar ini harus dijalankan tidak ya. Oleh karena itu selama anggaran tahun 2025 kemarin sampai menjelang masuk ke 2026 ini kita evaluasi dari semua kinerja OBD ini walaupun kemarin kita rapat kerja, anggaran yang kita sepakati kemarin baru terrealisasi cuma 60 sampai 80% Nah, harapan saya 2025 terakhir bulan Desember harus bisa minimal ya 90% sudah terserap. Jangan sampai program-program yang kita putuskan bersama ini menjadi silpa. Nah, kalau menjadi silpa kan cuma kita rapat ya kan. Menghabiskan uang aja, Habiskan uang, waktu dan sebagainya, ya kan. Masa tinggal habiskan aja nggak mampu. Artinya ada yang bermasalah dengan perencanaan. Perencanaan, berarti kurang tepat sasaran dan sebagainya. Bisa juga karena teknis. Betul. Karena apalagi sekarang ada pengurangan TKD ya Pak ya? Ya. Transfer keuangan daerah. Efisiensi yang akhirnya Pak ya. Tapi peternak ini juga akan ada efisiensi juga Pak? Nggak ada efisiensi.
harus ada prioritas. Harus ada prioritas. Harus ada prioritas. Apalagi sudah menjadi lumbung pangan nasional Jawa Timur, ya mau tidak mau pemerintah harus hadir, Pak. Hadir dan tetap harus memberikan porsi yang terbaik. Yang terbaik untuk para Kalau petani. semuanya defisiensi nggak jalan. Iya lah. Cuma nomor-nomor apa. Ini bahaya Pak kalau sudah nomor-nomor nih. Tidak ada budgetingnya, tidak ada anggarannya, ya agak sulit nanti ya. Bagaimana memberikan apresiasi kepada para peternak yang sudah begitu hebatnya menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Jawa Timur. Pak, kalau kemudian tadi SDM sudah, semuanya sudah. Nah, perlu enggak Pak ditata sistem niaganya, Pak? Kalau tadi kan kata jenengan ini baru umur sekian tahun sudah dijual. Nah, ini untuk menata tata niaga ini agar keberlanjutan tetap berjalan. Kemudian ya itu tadi, kalau di Australia masih bertahan 15 tahun. Oh, iya. Kalau di kita 6 tahun, 5 tahun sudah dilepas gitu. Mungkin perlu ada tata niaga yang lebih baik Pak untuk para peternak. Kalau menurut saya, kalau tata niaga sudah bagus, timbang yang paling penting karakter kita, masyarakat kita. Jadi persoalan-persoalan kebiasaan ini sering dilakukan. Contoh ya, kita bicara masalah pertanian. Nggih. Umumnya kan petani ini ya memang faktornya banyak. Betul. Mau beli pupuk mahal, ya dah. Terus mau beli bibit juga mahal. Kadang-kadang pasarnya yang harapannya pemerintah harus sekian, ternyata di lapangan nggak sekian. Ya, tidak sesuai. Akhirnya masyarakat sudah kita tanam aja. Begitu umur 1 bulan, hampir 2 bulan, sudah diijon. Karena kebutuhan. Bukan faktor totalnya manusia. Kembali lagi kepada manusianya. Ijon ya, nanti ijon ya otomatis dengan pihak ketiga. Iya. Bukan ijon dengan pemerintah. Iya, betul. Begitu ijon, sudah pesen yang punya ijon tadi, panen untuk saya, loh kan gitu. Jadi nggak dapat apa-apa. Itu. Akhirnya itu dia menjadi petaninya rugi ya. Iya, kalau nanti padinya sudah laku sekian ton, nggak mikir nanti mau nanam lagi dan dihabiskan duitnya. Tapi nggak semua orang. Oh, wah, betul Pak. Ini para biasanya petani-petani tradisional gitu, Iya, iya. yang memang masih butuh peningkatan SDM lagi. Nah, disinilah pemerintah harus betul-betul memahami. Betul. Terutama bagaimana harga gabah bagus, terus harga pupuk bagus. Saya yakin, kan sekarang pertanian masalah pupuk saja. Betul. Sehingga kan sekarang Pemerintah sudah mensubsidi, tapi begitu turun di masyarakat, sudah lain pihak lain yang bermain di sana. ya, sampai kemarin kan sempat ada Pak Menteri Pertanian kan marah-marah terus. Betul, dengan distributornya itu. Sehingga mau dipangkas ya Pak jalur distribusinya, sehingga langsung bisa ke petani dengan harga yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Karena kita kadang-kadang repot. Maunya pemerintah pusat dengan daerah beda. Lalu lucu ini. Ya. Yang punya negara, yang mewakili negara, yang punya daerah. Ini kan harus sinergi. Nah, sinkron. Namanya pemerintah. Ya, betul. Bukan kerajaan. Betul. Kalau kerajaan dulu beda, kerajaan Mojopahit sama kerajaan. Ini satu rumput. Satu lah. Iya, yang terakhir kan harus ada SK dari wali kota, dari kepala daerah itu Pak ya. Kebanyakan SK. Menyakan SK. Aja. Kalau orang Amerika ya Iya. mau ke bulan itu naik Apollo ya. Kalau orang Indonesia ke bulan naik undang-undang dan SK. Betul. Sampai bulan itu. Sampai bulan. Ya inilah PR yang luar biasa juga bagi beliaunya di Komisi B, bagaimana agar naik bulan tidak melalui SK dengan namanya gitu loh. Seperti manjat SK, manjat undang-undang dan sebagainya. Banyak kan undang-undang. Oh, ini kan undang-undang ya. Ya itulah kondisi yang ada, mudah-mudahan ya semuanya bisa berjalan lebih baik lagi di tahun 2026. Tadi kita sudah bahas terkait dengan potensi, kemudian tata niaga, pakan ternak, apresiasi pemerintah provinsi kepada para peternak.
kita nanti akan bahas lebih seru lagi di pertemuan berikutnya. Sahabat Posko, kembali lagi kita di Posko Berdialog bersama anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Bapak Haji Edi Paripurna, yang kita masih membahas terkait dengan bidang peternakan, bagaimana apresiasi pemerintah kepada para peternak sehingga menjadi kedaulatan pangan di Jawa Timur. Nah, Pak Edi, kalau tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan potensi dan lain-lainnya. Nah, ini bagaimana kira-kira melihat bagaimana kontribusi sektor peternakan terhadap ketahanan pangan di Jawa Timur? Ya, ya memang apa yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini kami yang ada di DPR Provinsi, memang itu yang harus kita prioritaskan. Karena bagaimanapun kita yang ada di Jawa Timur ini harus memberikan dukungan, memberikan dorongan terhadap program-program pemerintah pusat ya. Nah, tentunya walaupun sekarang kondisinya keuangan negara kita ini mungkin bukan hanya Indonesia, secara dunia global, tapi kita sudah bisa memberikan harapan-harapan pada pemerintah pusat atau masukan-masukan yang termasuk terkait dengan pertanian. Pertanian tidak hanya dalam arti satu bidang yang harus kita tangani atau persoalan-persoalan semuanya itu ada. Okay. Namun tidak serta-merta dalam setiap satu anggarannya harus tuntas. Karena yang pertama faktor anggaran, yang kedua banyak problem-problem yang harus kita selesaikan. Karena mereka para petani kan tidak sama dengan petani yang lain, tergantung musim, tergantung cuaca dan sebagainya. Betul. Nah, ini pemerintah harus peka terhadap kondisi, baik kondisi alam maupun kondisi para peternak kita. Betul. Juga tergantung dengan kearifan lokal daerah masing-masing ya Pak. Ada daerahnya yang cocok dengan sapi, ada yang cocok dengan hewan ternak yang lain, nah, sehingga bisa match dengan alamnya. Tapi satu hal, kalau kita bicara masalah ternak sapi, ini satu-satunya sapi di Indonesia itu yang bertahan menghadapi musim apapun, itu namanya sapi Ngrati. Sapi Ngrati Di Pasuruan. Jadi jenisnya apa Pak? Sapi lokal kita. Kayak sapi Bali gitu? Pun lain, sapi Bali masih di kondisi alam beda nggak mampu. Ini sapi Ngrati. Sapi ndablek ini. Berarti di musim dingin pun mampu. Di musim pokoknya nggak menyesuaikan musim. Ngikuti musim. Betul, ngikuti musim. Jadi belum ada di Indonesia, di Jawa Timur, sapi Ngrati namanya. Unggulannya Pasuruan berarti? Pasuruan, dan ada yang namanya Sukamakmur, Koperasi Pasuruan itu sering dihadiri oleh Pak Menteri maupun dari gubernur-gubernur yang lain ingin tahu bagaimana sapi Ngrati. Perah nopo? Sapi perah. Memang sekarang kondisinya mulai untuk pengembangannya Lambat toh? Bukan lambat, pengembangannya sudah dikawinkan dengan sapi apapun bisa. Bisa. Oh, silangnya Pak ya? Silang sama kawin silang itu. Oh, ini luar biasa. Tapi tetap unggulnya Ngrati Pak ya? Ngrati, sapi Ngrati. Itu luar biasa. Peternak-peternak Jawa Timur kalau yang mau belajar lihat sapinya, langsung bisa ke Ngrati Pasuruan. Bagaimana melihat sapi Ngrati yang hanya ada di Pasuruan, di Indonesia. Di Indonesia satu-satunya yang cocok di segala musim, sapinya sapi perah. Luar biasa. Satu buah kontribusi yang luar biasa dari Pasuruan. Nah, dengan memperkuat peternak, Jawa Timur otomatis memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena di Jawa Timur ini tidak semua daerah bisa menernakan sapi. Yang daerah yang bagusnya ada 5. Pasuruan, Probolinggo, Malang, Batu, Kediri.
yang bagus untuk ternak sapi ya. Makanya di sana populasi sapinya banyak-banyak. Betul ya. Kabupaten Malang itu populasi sapinya luar biasa. Karena di Daerah Pucuk, Japung, ya. itu juga banyak. Kalau Sedang Batu, Pucon, Japung, itu sentra-sentranya sapi perah. Sapi perah. Sapi perah. Meskipun kemarin ketika PMK ya lumayan Betul ya. dahsyat gitu. Ya. Tapi alhamdulillah itu cepat berlalu, intervensi pemerintah cukup cepat sehingga PMK dapat teratasi secara cepat gitu. Kemudian saat ini kan digitalisasi tidak bisa dihindari ya Pak Eding ya. Itu bagaimana pendekatan digitalisasi di bidang peternakan? Ya memang kalau kita mau merubah model ya, role para petani ternak ini ya, yang paling penting bagaimana generasi muda ini harus bisa mengikuti. Klub akan mudah mengikuti lah. Karena dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, mereka sudah mampu ya. Tinggal bagaimana mereka bisa mendesain atau memperlakukan ternak sapi mau bagaimana. Kan itu lah. Betul. Baik terkait dengan pasar, baik terkait dengan informasi, ini harus cepat. Betul. Tidak harus mengharapkan hadirnya pemerintah, tapi melalui digitalisasi ini mereka bisa mencari informasi. Betul. Tinggal menggunakan digital, kanal-kanal digital yang bisa digunakan, sehingga ini juga bisa merangsang anak-anak muda juga mau jadi pedagang. Betul. Dengan fashionnya di digital, revolusi teknologi yang begitu cepat bisa dimanfaatkan untuk bidang peternakan. Oke Pak Edi, ini kalau tadi sudah oke semua dari pangan semuanya. Nah, ini kira-kira rekomendasi dari Pak Edi bagaimana kepada pemerintah agar sektor peternakan semakin kokoh. Ya. Saya berharap di Komisi B setiap usulan program ini tidak cukup setahun 2 tahun tiap anggaran. Kalau kepingin kita swasembada pangan ini berjalan dengan baik, harapan saya tetap program-program awal kita berkelanjutan. Harus ada berkelanjutan. Tidak bisa kita harus program ini selesai tapi tidak ada tindak lanjut. Saya yakin ya sulit kita untuk berkembang. Dan saya percaya pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap eksis untuk bersama-sama kami yang ada di DPR Provinsi Jawa Timur ini sebagai mitra untuk sama-sama duduk bareng bahas baik anggaran maupun persoalan-persoalan di Jawa Timur. Untuk penguatan koperasi peternak bagaimana Pak? Koperasi peternakan banyak dalam bentuk-bentuk koperasi hasil ternak ya. Terutama koperasi susu. Nah, koperasi susu ini kan ya ada persaingan lah dengan industri susu. Nah, cuma kita ini kadang-kadang susah ya. Ada masyarakat kita yang bisa menciptakan minuman, terutama peternak sapi, minuman susu, ini untuk izinnya susah. Nah ini harus ditangkap oleh pemerintah. Contoh di Pasuruan ini ada produk-produk yang dijual, UMKM, bentuk kemasannya bagus, terus rasa susunya ini juga luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan susu produksi industri, pabrikan, itu kalau diukur kadar susunya lebih banyak UMKM. Cuma kadang-kadang sulit izinnya ini bagaimana. Nah ini tanggung jawab pemerintah, PR-nya pemerintah. Iya, untuk hadir kepada para petani yang lain-lain. Ini bagus ada. Sampai susu rasa stroberi. Susu rasa durian. Nih, berarti image asal kita luar biasa. Tapi kehadiran pemerintah ini harus betul-betul. Apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Kita nggak tahu. Itu tugasnya Komisi B untuk mendorong itu semua. Iya, harapan saya seperti itu. Iya, itulah tugas Komisi B yang semakin kompleks di bidang perekonomian. Salah satunya di bidang peternakan. Luar biasa, mudah-mudahan
penetrasi program-program untuk peternak bisa lebih baik lagi PAED 26 meskipun di tengah kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, di tengah tingkat transfer keuangan daerah juga semakin turun. Mudah-mudahan tidak membuat patah semangat para peternak untuk terus bersemangat peternak untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia, wabil khusus di Jawa Timur. Nah, terakhir Pak Edi, mungkin ada saran-saran atau harapan pesan untuk para peternak di Jawa Timur? Ya, Monggo. terima kasih. Saya harap para saudara-saudara kita, terutama sebagai peternak sapi yang ada di Jawa Timur, dan patah semangat. Kami yang ada di DPR siap akan membantu kebutuhan para petani ternak di Jawa Timur dengan pemerintah provinsi. Saya yakin Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, termasuk sebagai lumbung konsumsi masyarakat, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tentunya jangan putus asa, ayo kita berjuang, ayo kita berupaya. Insya Allah dengan semangat bersama, mudah-mudahan Jawa Timur menjadi terbaik dan masyarakat menjadi sejahtera. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Sama-sama. Edi yang sudah bersama kita. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat lengkap dan mencerahkan. Semoga sektor pertanian kita di Jawa Timur semakin kuat dan berkontribusi pada ketahanan pangan di Jawa Timur. Ya. Sekali lagi terima kasih. Dan sahabat Posko juga kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share podcast ini. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.